الحمد لله رب العالمين وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله هو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan masukkan ke dalam surganya orang-orang ataupun golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan masuk ke dalam surganya dengan berkelompok. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya yang di dalamnya terdapat sungai-sungai. Ikhwani, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini ada 3 hal terpenting yang harus kita jaga. Yang pertama, kita menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, kita menjaga ketaatan kita terhadap pemimpin kita. Dan yang ketiga, kita menjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaan Islam, ia menjaga diri kita, ia menjaga lisan kita. Ia juga menjaga tangan-tangan kita, jari-jari kita dari media sosial, dan juga menjaga hati kita untuk senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan lisan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah satu kalimat yang terucap dari lisan kita melainkan akan ada malaikat yang mencatatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau lebih baik ia diam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan memiliki bahaya yang sangat besar. Bahkan saat ini lisan bukan hanya melalui mulut saja, namun lisan juga dengan tulisan. Dengan hadirnya media sosial di tengah-tengah kita, seseorang bisa dengan gampangnya menyebarkan fitnah, dengan gampangnya menyebarkan keburukan di media sosial hanya dengan hitungan detik saja, tanpa tabayun, tanpa ada kejelasan, tanpa memperhatikan kebenaran apa yang telah ia sebarkan. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadisnya, "Innal 'abda yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha." Sesungguhnya seorang hamba ia berucap dengan sebuah ucapan, berucap dengan sebuah kalimat yang ia tidak memperhatikan kalimatnya, yang ia tidak memperhatikan ucapannya. Yazilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Allah Subhanahu wa taala masukkan ia dengan kalimatnya itu ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara besarnya kesalahan lisan adalah mencela pemimpin, baik dengan lisannya maupun dengan tulisannya. Dan juga di antara besarnya kesalahan lisan adalah melakukan provokasi untuk mengajak umat keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Imam Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri
ahli minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya dan juga para pemimpin-pemimpin kalian. Bahkan dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan, isma'u wa ati'u wa istu'mila alaikum abadun habasyiyun. Engkau dengarkan dan engkau taati, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Bahkan ada satu hadis dalam satu riwayat, yang hadis ini kita semua tidak suka mendengarkannya. Kita tidak senang dengan makna dari hadis ini, namun kita tetap harus menjalankan hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu ba'di athara, akan datang masa setelahku di mana pemimpin-pemimpin hanya mementingkan diri sendiri, wa umurun tunkirunaha, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak kalian sukai. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya dengan Rasulullah SAW, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik, apakah yang akan engkau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati hal itu? Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tu'adunal haqqu 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum. Yang pertama, engkau melakukan kewajibanmu sebagai seorang hamba, kemudian engkau meminta hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasma' wa tuti' lil amr, engkau dengarkan dan engkau taati pemimpin-pemimpin kalian. Dan inilah poin yang paling tidak kita sukai. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, dan seandainya punggungmu dicambuk, punggungmu dipukul, wa ukhidha maluka, dan hartamu diambil, fasma' wa ati, maka kata Rasulullah SAW, dengarkan dan taati pemimpin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencela pemimpin, mengumbar keburukannya merupakan ajaran yang dilarang dalam Islam. Karena untuk menasihati seorang pemimpin, haruslah dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man arada an yansali di sultan fala yubdilahu alaniyah, barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin pada suatu perkara, maka hendaklah jangan dilakukan di tempat umum, walakin falyakhud biyadi fayakhlu bihi, kemudian akan tetapi dia lakukan dengan menggandeng tangannya dan menasihatinya secara pribadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga lisan kita. Jangan menjadi sebab kerusakan, menjadi sebab kehancuran, menjadi sebab provokasi. Karena semua itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri, hanya akan merugikan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjaga harta diri sendiri dan juga menjaga harta orang lain. Di antara kesempurnaan Islam, Islam bukan hanya memerintahkan kita untuk tidak mencela sesama dan tidak mencela pemimpin, namun di antara kesempurnaan Islam juga melarang kita untuk memakan harta secara batil, mengambil harta orang lain, melakukan perampasan, melakukan perampokan, melakukan korupsi, melakukan penjarahan, dan mengambil harta tanpa hak, melakukan harta orang lain secara batil. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, la yahillu malu imri'in muslim illa bi nafsi minhu, tidak halal harta seorang muslim yang diambil kecuali dengan keridhaannya. Bahkan akibat dari mengambil dan memakan harta yang haram, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, lahmun nabata min suhdin illa kanatin naru aula bihi, daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting pada poin khutbah singkat saat ini adalah yang pertama kita menjaga lisan kita, yang kedua menjaga ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, dan yang ketiga kita menjaga harta kita dan juga menjaga harta saudara kita. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita yang zalim, maka ingatlah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ammal ladzina zalamu fayu'adzibuhum 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Pemimpin-pemimpin yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih di dunia dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan dia tidak akan mendapat penolong sedikit pun. Dan hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, inna syarra ra'il khutamah, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang zalim, adalah pemimpin yang bengis.
Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.